Selamat siang rekan-rekan pejuang. Jangan lupa Selasa 23 Desember 2025 akan digelar persidangan pembuktian tertulis di dalam perkara citizen lawsuit terkait ijazah Joko Widodo yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Persidangan ini menjadi penting karena menghadirkan tokoh-tokoh nasional termasuk petinggi kepolisian berpangkat Jenderal Bintang 3 serta sejumlah pakar hukum yang memiliki kompetensi dan rekam jejak di bidangnya. Selain itu, publik juga akan menyaksikan kehadiran RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifah yang akan langsung mengikuti jalannya persidangan. Kehadiran mereka menegaskan bahwa perkara ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat. Kami tegaskan bahwa sidang CLS ini bersifat terbuka untuk umum. Artinya, seluruh masyarakat berhadir untuk menyaksikan langsung proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas peradilan. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk datang, mencermati dan menilai sendiri proses hukum yang sedang berjalan. Ikuti terus informasi dan pembaharuan dari kami melalui Pengadilan Negeri Surakarta dan mari bersama-sama mengawal jalannya keadilan. Maka dari itu, berhadirilah sidang citizen lawsuit di PN Surakarta Untuk menyaksikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi. Ribuan warga Tionghoa masuk dengan leluasa selama ini. RRC punya target akan mengirimkan kembali manusia Cina ke Indonesia. Hingga tahun 2029 bisa menjadi 100 juta orang. Itu sesuatu yang mudah setelah RRC dengan kekuatan oligarkinya mampu membeli semua pejabat negara dari pusat sampai daerah. Semua kebijakan mereka yang atur. Pilpres 2029 sudah dalam skenario mereka. Boneka mereka kembali disetting agar kembali berkuasa untuk menguasai Indonesia. Dalam hitungan taktis, selama pemerintahan boneka periode ini jumlah manusia Cina di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 200 juta lebih. Pada Pilpres 2034 berkat undang-undang yang sudah diamandemen, Presiden tidak harus orang asli pribumi, maka saat itu harus bisa tampil capres yang full secara fisik dan mental, jiwa raga adalah ras Cina. Mereka akan menang dengan mudah bahkan jika pemilu dilaksanakan secara jurdil pun, karena jumlah mereka sudah mencukupi untuk memenangkan Pilpres. Dalam kurun 2019 hingga 2034, seluruh aspek kehidupan di Indonesia sudah dikendalikan RRC. Secara spesifik, Undang-Undang Dasar 1945 sudah diganti, ideologi Pancasila sudah dihapus, komunisme dikembangkan, umat Islam target utama akan ditindas habis-habisan, bahkan akan dimusnahkan. Indonesia akan menjadi Uighur yang dijajah total. Pada saat yang sama, akan dibangun kem-kem indoktrinasi bagi anak-anak untuk dididik menjadi komunis sejati. Tahun 2034 Indonesia benar-benar tamat sebagaimana digambarkan dalam novel techno-thriller berjudul Ghost Fleet. Cengkraman mereka sudah cukup kuat dengan jebakan hutang untuk infrastruktur yang gila-gilaan. Apalagi jika proyek pemindahan ibu kota jadi dilakukan, ditambah jumlah tentara di sini melebihi jumlah TNI maupun Polri. Bukan hoax dan omong kosong, semua itu benar-benar akan terjadi. Telat bertindak menyelamatkan Indonesia, dipastikan negara Indonesia tiba saatnya akan bubar, hancur. Indonesia akan hilang dari peta dunia. Semua tinggal kenangan. Tepatnya hari Jumat tanggal 5 Desember tahun 2025 kami berada di Tongkonan Kapun, salah satu cagar budaya warisan leluhur kita Toraja yang saat ini hari ini akan rencananya dieksekusi. Nah, kebetulan kami dari ofisial daripada Kakalitus melaporkan dari Tongkonan Kapun, Pura, Kabupaten Tanah Toraja. Negara lain mempertahankan budaya, adat, sejarah sebagai historis peradaban. Negara kita malah merobohkannya karena kekuasaan. Jadi, bangunan Tongkonan di Tanah Toraja ini harus dihancurkan karena berdiri di atas tanah negara, bre. Katanya sih gitu. Padahal
ada bangunan yang sangat dibanggakan orang Toraja, yaitu namanya Tongkonan Kapun, warisan leluhur yang selama ini menjadi pusat kehidupan adat dan simbol identitas keluarga besar di Toraja. Usianya sudah 300 tahun berdiri, sekarang hanya sebuah kenangan.